Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan ke arah mana. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan. Itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Manusia jangan menunggu hancur dulu baru insaf. Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Stop. Ada orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Ada orang yang memberi jalan keluar tanpa mengkritik. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Hanya sunyi yang sanggup mengajarkan kita untuk tak mendua. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Aku menyebut diriku Muslim saja aku tidak berani. Karena itu merupakan hak prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini Muslim atau bukan. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera dan satpam yang otoriter. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Jiwanya seniman itu bagaikan ruang kosong. Tak ada lemari atau kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu, segalanya tampak jelas dan jujur di mata. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia.
Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktek keserakahan adalah orang-orang pandai. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebanggaan-kebanggaan? Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Rakyat adalah juragan kita bersama. Kalau pagi kita siapkan air hangat untuk membasuh kakinya dan jika malam kita bernyanyi untuk menenteramkan tidurnya. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? Kematian terkadang merupakan kritik terhadap kehidupan. Ada yang bilang negeri ini, negeri selembar kertas, masyarakat kita, masyarakat selembar ijazah.